Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, menyenangkan sekali pada kesempatan pagi hari ini. Saya Pian Alwansa didampingi pengarah teknik Bung Ahmad Doni akan bersama-sama Anda pendengar untuk mengawali rangkaian Cirebon pagi ini, yaitu bersama Anda dalam Mutiara Pagi Interaktif. Dan Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini narasumber kami untuk setiap Selasa pagi, yaitu Kiai Haji Dr. Mahfud Said MAG, sudah bersama kami di studio dan akan bersama-sama Anda hingga nanti pukul 6 dalam dialog interaktif Mutiara Pagi. Mutiara Pagi pada kesempatan pagi ini pendengar akan kami hadirkan tema yaitu hikmah silaturahmi. Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui layanan WA dan telepon WA kami di 081324951935 ataupun juga telepon kami di dua nomor telepon sekaligus, yaitu di 0231486374 ataupun di 023184993259. Dan untuk pendengar silakan Anda nanti bisa berinteraktif setelah kita simak terlebih dahulu kajian akan segera diuraikan oleh Kiai Haji Dr. Mahfud Said MAG yang akan menguraikan terkait dengan hikmah silaturahmi. Silakan Pak Kiai untuk menguraikan kajian terlebih dahulu. Terima kasih Mas Pian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pendengar, para pecinta radio tangga bencana COVID-19 Pro 1 RRI Cirebon yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan beberapa karunia serta kenikmatan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan Islam. Sebagian nikmat iman dan Islam, alhamdulillah kita 1 bulan kemarin menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah dengan sukses, dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah SWT. Amin, amin. Kemudian pada kemarin hari Sabtu kita telah merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, dan tentunya kita ini jangan diem saja. Mari kita lanjutkan dengan bersilaturahim ya kepada sanak famili handetolan, terutama kepada kedua orang tua kita. Berbahagialah bagi kita yang masih punya orang tua ya, tetapi jangan pesimis. Meskipun orang tuanya kita sudah tidak ada, masih banyak jalan keluar untuk bersilaturahim kepada kedua orang tua. Meskipun kedua orang tua udah lama meninggal dunia, ini masih ada jalan untuk berbakti kepada kedua orang tua, apalagi di suasana Idul Fitri ya. Jadi mari kita sama-sama ya mengkaji tema pada hari ini adalah hikmah silaturahim ya. Selanjutnya mari kita berdoa semoga salat dan salam Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Para pendengar yang berbahagia, hikmah silaturahim ya, ada dalam satu hadis yang berbunyi ya, man ahab aba'an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba ayyabsuta lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimahu. Muttafaqun alaih. Yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu,
Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda yang isinya, barang siapa yang ingin diperpanjang rizki, barang siapa yang ingin diperbanyak rizkinya dan ingin diperpanjang usianya, maka rajin-rajinlah bersilaturahim. Subhanallah. Jadi hikmah silaturahim itu dalam hadis ini ada dua. Yang pertama, akan diperbanyak rizkinya, dan yang kedua akan dipanjangkan umurnya, insya Allah ya. Terutama Kang Maman ya, sebagai ketua paguyuban ya RRI Cirebon ya, dan Ibu Reni juga ya, kami semuanya, terutama kepada para pimpinan RRI Cirebon, pada kru-krunya, para penyiar dan juga para pendengar yang saya banggakan, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, barangkali banyak kesalahan-kesalahan, terutama kepada kesepuhan kita Ibu Indra dari Pelayangan, Mamah Ririn dari Jalan Saleh, Bos Bawang Goreng, dan juga untuk Pak Pardi, Kang Maman ya, wong ganteng sejagat buana ya, terutama juga kepada Bunda Heni yang sudah jarang ketemu sekarang ya. Kemudian untuk Ibu yang dari Kapetakan, Ibu Nini Kapetakan ya, dan juga kepada semuanya saja ya, Bapak Ahmad Jatiwangi, Bapak Ahmad Limbangan Garut ya, Bapak Setiono yang suka nabu beduk di Bumi Ayu, marbot masjid dari Bumi Ayu ya, Pak Derobin dari Tanjung Brebes ya. Kami selaku pemateri Mutiara Pagi di RRI ya, khusus hari Selasa, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT, tidak kurang suatu apapun. Para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, dan juga silaturahim itu akan memperbanyak teman-teman kita insya Allah ya, juga akan mengingatkan kita hal-hal yang lupa jadi ingat ya. Oleh karena itu, kalau bisa kita selama di bulan Syawal ini jangan diem ya, berkunjung ke sana kemari ke handetolan, terutama kepada kedua orang tua kita ya. Kalau orang tua kita sudah tidak ada, masih ada jalan keluar. Ceritanya begini, ada seorang laki-laki dari Bani Salimah. Ketika Rasulullah duduk bersama para sahabat, tiba-tiba datang yang rambutnya sudah memutih ya, datang menangis, ya Rasulullah ya, saya ini menyesal. Ya Rasulullah, saya ini menyesal. Mengapa Anda bilang menyesal? Kedua orang tua saya sudah tidak ada ya Rasulullah. Bapak sudah tidak ada, ibu sudah tidak ada, alias sama aja kayak saya ya. Bupati Majalengka, ibu mati, bapaknya langka gitu ya. Jadi pengen bersilaturahim, adakah kesempatan bagi saya untuk bersilaturahim, katanya. Kemudian Rasulullah SAW masih ada, sekalipun orang tua Anda ini sudah meninggal dunia, ada jalan keluar untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana caranya Rasulullah? Yang pertama adalah as-sholatu alaihima. Sholat yang di situ artinya mendoakan kedua orang tua. Misalnya Ibu Reni yang ingin berbakti kepada papi dan maminya, gampang ya. Berdoa ketika ingat papinya, ingat maminya, langsung baca doa Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan papiku, mamiku, mudah-mudahan dijembarkan kuburannya ya Allah. Ya Allah, terimalah ibadahnya ya, ampunilah kehilafannya. Nyampe itu ya, misalkan Ibu Reni berdoa untuk kedua orang tua sekalipun udah meninggal. Nah, ini cara yang pertama. Dan yang kedua, wal istighfaru lahuma, beristighfar artinya minta ampun kepada Allah untuk kedua orang tua. Makanya setiap ingat ya langsung Allahumma firli wali walidayya, itu ya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mama Ririn ingat sama Bunda Amir dan Bapak Amir, ingat ya. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli, ya Allah ampunilah segala dosaku, wali walidayya dan dosa kedua orang tuaku, wali walidayya warhamhuma dan sayangilah mereka berdua, kama rabbayani shaghira sebagaimana mereka menyayangi aku pada waktu kecil. Ini ingat kepada kedua orang tua, istighfar untuk orang tua, minta ampun kepada orang tua. Ini cara yang kedua. Atau ketika habis sholat, makanya para pendengar yang berbahagia, ketika kita habis sholat itu jangan langsung Allahumma lantas jalan ya. Baca doa Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayna rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Selain itu kemudian kita baca istighfar astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi wajibati alayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal ambat. Astaghfirullahaladzim, aku minta ampun kepada Allah yang maha agung ya. Li untuk diri saya, wali walidayya dan untuk kedua orang tua saya, wali ashabil huquqi wajibati alayya dan untuk semua keluarga yang menjadi tanggung jawab saya, wali ustadina dan untuk guru-guru sana untuk guru-guru saya, wali jami'il mu'minina wal mu'minat dan untuk semua orang-orang mukmin dan mukminat al ahya'i minhum lambat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ini cara yang kedua. Dan yang ketiganya itu adalah wa infadu ahdihima, meneruskan cita-cita kedua orang tua. Contohnya misalnya Mama Ririn tadinya itu Bunda Amirnya rajin menjadi pendengar RRI, banyak kawan-kawannya, persahabatannya. Bunda Amirnya sudah meninggal dunia, diteruskan oleh anaknya yaitu Mama Ririn dari Jalan Saleh, bos bawang goreng ya, yang kemarin habis meremaan ya, diteruskan. Orang tua yang tadinya udah menjadi anggota keluarga RRI diteruskan oleh anak-anaknya. Nah, itu cara berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Dan yang keempat, wasilaturrahim allati la tusalu illa bihima, bersilaturahim yang ada kaitannya
atau yang tidak ada hubungan apa-apa kecuali dengan keluarga. Maksudnya yang keempat ini bersilaturahim kepada handetolan yang masih ada hubungan famili dengan ayah dan bunda kita, ya. Dengan ayah dan ibu kita yang telah wafat, kita datang kepada keluarga, kepada tante, kepada omnya atau paman dan bibinya, wawaknya, padeknya, datang. Padeknya sudah tidak ada, paman sudah tidak ada, sudah pada pulang ke rahmatullah, masih ada saudara sepupu, masih ada saudara sebuyut, secicit, secangga, sewareng, sesiwur, seudeg-udeg, masih ada. Jadi terus ya menggali persahabatan kita atau persaudaraan kita yang masih ada kaitannya dengan famili ibu dan bapak kita, insya Allah pahalanya itu nyampe kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Dan yang kelimanya itu adalah wa ikramu shadiqihima, memuliakan teman-teman kedua orang tua. Sekalipun orang tua kita sudah meninggal dunia, masih ada teman dulu ya, teman nyanyi atau teman sekolahnya orang tua, teman ngajinya orang tua, teman mancing orang tua. Kita anggap bahwa itu adalah orang tua saya, itu bapak saya. Meskipun bapak saya udah meninggal dunia, datang kepada teman bapak saya. Meskipun ibu saya udah meninggal dunia, datang kepada ibu saya, apa teman ibu saya. Itu pahalanya sama dengan silaturahim kepada bapak dan ibu kita walaupun udah meninggal dunia. Nah, ini para pendengar yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu sahabat yang bertanya, siapa dulu yang wajib kita hormati ketika kita silaturahim? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Jadi man ahakun nas bi husni sahabati, siapakah yang berhak kita muliakan yang pertama-tama kali? Nabi menjawab, qala ummuka. Waduh, ibu kamu dulu. Summaman, siapa lagi? Ummuka. Summaman ummuka. Waduh, sampai 3 kali baru abuka. Jadi pertama yang kita muliakan ketika silaturahim, apalagi suasana Idul Fitri, itu ke siapa dulu? Datanglah ke ibu kamu, ya. Kata sahabatnya, habis itu siapa? Ibu kamu. Habis itu siapa? Ibu kamu. Sampai 3 kali baru ke abuka, kepada bapak kamu. Setelah itu kepada orang lain, tetangga dekat, kepada ya selain bapak dan ibu, ya kalau seorang istri kepada suami, kepada seorang istri kepada suami, seorang suami kepada istri, ya. Kemudian kepada tetangga dekat, tetangga jauh, dan lain sebagainya. Itu runtutannya. Jadi orang tua perempuan itu adalah wajib pertama-tama yang dimuliakan. Apalagi kita ini suasana Idul Fitri, kita ketemu ibu, wah, banyak orang berduyun-duyun mudik ya, dari Jakarta, dari Bandung, merantau ya, dari berbagai daerah, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai capek-capek dilakoni ya, ingin ketemu dengan ibunya, ingin ketemu dengan ayahnya. Ini insya Allah ya, tambah banyak rizkinya dan tambah panjang umurnya, insya Allah. Asalkan dianya rajin puasa ya, jangan tidak puasa, tidak sholat, pengennya lebaran saja ya. Makna daripada Idul Fitri itu kembali kepada kesucian bagi orang yang puasa imanan wahtisaban. Jangan tidak ikut puasa, tidak sholat, ingin lebaran saja. Nah, nanti tidak ada hikmahnya. Itulah para pendengar yang dapat kami sampaikan tentang hikmah daripada silaturahim. Dan selanjutnya mari kita bahas melalui ruang tanya jawab yang akan dipandu oleh Mas Pian.
Mangga Pas Pian. Baik, terima kasih Kiai Haji Dr. Mahfud Zainal Maki yang sudah menguraikan kajian terkait dengan hikmah silaturahmi. Dan silakan pendengar Anda bisa berinteraktif langsung melalui line telepon kami di 02318493259 ataupun juga di 02314863744 dan di nomor WA kami 081324951935. Nampaknya sudah akan ada yang bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari. Kita akan menyapa terlebih dahulu di line telepon di 59 terlebih dahulu. Kami akan menyapa Anda. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam, Mas Pianawansa. Nggih, Pak Setiono di Bumi Ayu, silakan. Assalamualaikum Bapak Kiai Haji Mahfud Said MAG. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Setiono tukang Abu Beduk ya. Kami atas nama pribadi sekeluarga Mena Aidin Bapak Aidin mohon maaf lahir batin kalau ada kesalahan selama satu tahun penuh kepada Bapak Kiai Haji Mahfud Said MAG. Iya, sama-sama. Mangga. Kami pun minta maaf lahir dan batin pada Pak Setiono yang selalu dipanggil-panggil tukang Abu Beduk ya. Saya mohon penjelasan Pak Kiai. Apakah orang hidup yang iri hati, dengki, apakah termasuk jauh dari Quran? Sebab kami sudah silaturahmi pada kakak kami yang pertama, tapi dilihat wajahnya masih mendongkol pada kami. Jadi kami harus caranya bagaimana Pak Kiai supaya silaturahmi kami terjamin dan bisa akur kembali pada kakak kami yang pertama. Mohon penjelasan Bapak Kiai supaya disadarkan oleh Allah SWT. Terima kasih atas solusi dari Pak Kiai Haji Mahfud Said, dan tak lupa terima kasih kepada Mas Pian Wansa yang telah memberi kesempatan pada kami di Mutiara pagi hari ini. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Setiono di Bumi Ayu, terima kasih sudah bersama Kiai Haji Dr. Mahfud Said MAG. Kita akan menyapa pendengar kembali di 74. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Piana Alwansyah. Ibu Indra, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bapak Kiai Haji Dr. Andes Mahfud Said MAG. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Indra Nyi Ageng dari Pelayangan yang Gejet Milo. Selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Selamat meraih kemenangan. Semoga hari ini dan selanjutnya kita lebih baik lagi. Mohon maaf lahir dan batin. Pak Kiai, tadi silaturahim itu. Kemarin kebetulan satu hari dapat 3 undangan silaturahim. Satu dari alumnus SMA Negeri, satu dari alumnus SMA Negeri 2 Cirebon, satu lagi dari keluarga. Wah, bingung Pak Kiai, mana yang akan kami kunjungi ini? Waktunya bersamaan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menyikapi dengan sebaik-baiknya silaturahim itu, Pak Kiai Mahfud? Terima kasih Bung Pian. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pendengar lagi ya Pak Kiai ya, yang akan kita sapa untuk pagi hari ini. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Pian. Baik, Pak Madali silakan di Plumbon. Mangga. Bung Pian, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir batin juga Pak Madali. Semoga sehat Pak Madali ya. Silakan Pak Madali. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Madali dari Plumbon ya. Pak Kiai, maaf lahir dan batin. Sama-sama, kami mohon maaf lahir batin juga. Pak Kiai ini yang
mau tanya cuma kalau silaturahmi itu yang mudah-mudahan nggak ada datang ke rumah tuh bagaimana? Oke. Saya juga nggak sempat sih datang ke sana tuh. Jadi caranya bagaimana? Ya. Silaturahmi. Ini aja yang saya tanyakan Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai, terima kasih Bung Pian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 penelpon kami tahan dulu pendengar untuk Anda bisa berinteraktif kembali bersama kami bersama Kiai Haji Dr. Mahfud Said MAG. Silakan. Yang pertama Pak Setiono, Bumi Ayu. Ya. Mohon dijelaskan, katanya orang yang suka iri hati dengki apakah jauh dari Al-Qur'an? Pasti. Ya pasti itu ya. Kalau pekerjaan orang yang iri dan dengki itu ya jauh dari Al-Qur'an. Kalau jauh dari Al-Qur'an, jauh dari Allah. Nah, yang minta dijelaskan katanya kiat-kiatnya bagaimana agar supaya dia itu kepada saya akur, dan saya juga ingin akur. Jadi pendekatannya itu ya secara materi ya. Pak Setiono sering ngirim opor ayam, ngirim ketupat, sambal goreng yang enak ya. Kemudian dengan muka raut muka yang baik juga. Yayu, mohon maaf ya lahir batin, saya banyak salah, merendahkan diri. Iya. Jadi merendahkan diri, insya Allah orang itu akan lumer ya. Jangan dilawan dengan kekerasan lagi ya. Jangan mangan dewek biar aja dia nggak nyapa saya. Nah itu namanya tidak tawadu. Apalagi Pak Setiono orang lebih muda usianya daripada Yayunya itu ya. Jadi tawadu lah. Yayu itu pengganti ibu sebenarnya. Kalau ibunya meninggal ya kepada bibinya meninggal kepada Yayu kita ya, harusnya itu orang tua. Orang mudanya itu harus nyelondoh, tawadu ya. Dan bukan hanya ingin ngirim saja ya. Ketika ada kesibukan apapun ya, orang Yayunya itu bantu-bantu gitu ya. Ada apa-apa pun itu tidak hari Lebaran aja ya. Kapanpun ya, bila perlu setiap hari. Kalau rumahnya dekat ya datang ikut duduk atau ikut bantu ya, namanya anak muda itu ya ibarat anak ya. Baik. Gitu seharusnya begitu. Nah, tapi Pak Setiono tadi menanyakan bagaimana ketika kita sudah bertemu mau minta maaf gitu Pak, silaturahmi, tapi nampaknya gitu Pak Kiai, masih ada mendongkol gitu Pak Kiai. Aja. Jangan bosen-bosen. Jangan sekali, 2 kali, terus berkali-kali. Sampai melek lah ya Kiai. Sampai lumer gitu Pak Kiai. Jangan merasa bosan udah 3 kali nista Raja Utama, jangan. Terus saja, jangan bosan-bosan. Ya pokoknya sampai selagi kita masih sadar, masih hayat di kandung badan, tetap aja kepada saudara itu harus mengaku dan bersilaturahim. Baik, ke Ibu Indra Pak Kiai. Ibu Indra. Nah sekarang Ibu Indra katanya keder. Ada undangan sampai 3 dalam waktu yang sama. Ada SMA Negeri 1 Cirebon, ada Semea atau tadinya itu keluarga gitu ya, SMK dan keluarga, semuanya itu sama harinya. Misalkan hari Rabu atau hari Kamis. Betul. Jadi yang mana yang didahulukan? Nah itu. Yang didahulukan itu siapa yang dulu mengundang. Gitu ya. Datangnya surat undangan siapa dulu yang diundang, yang itu ya. Ibaratnya kita itu mengutamakan yang dahulu daripada yang kemudian. Ibaratnya kalau yang pelari ini yang finish ke rumah sama dulu gitu Pak Kiai ya. Sama hanya kami ini golongan para ustadz, para kiai ya. Ketika menjelang Idul Fitri atau Idul Adha itu mereka itu banyak yang minta khutbah Idul Fitri ya. Ya, misalkan contohnya saya yang pertama memanggil Mas Pian. Meskipun Mas Pian itu ya ditajuk, bukan masjid jami, jamaahnya itu lebih sedikit ya. Lah habis Mas Pian ada lagi yang datang, waduh, di Masjid Raya Taqwa gitu ya. Besar lagi, besar lagi. Ya tentunya besar segala-galanya gitu ya. Termasuk besar amplopnya gitu ya. Nah, kita tidak boleh mengkhianati yang pertama. Sekalipun Mas Pian itu ditajuk ya. Mas Tiwan berarti orang yang pertama-tama datang kita utamakan ya.
Termasuk saya ini tahun sekarang juga banyak yang minta, tapi yang diutamakan itu yang pertama. Yang pertama, gitu. Yang pertama begitu. Datang dan bisa diterima gitu Pak Kiai ya. Yang pertama datang itu, jangan sampai kita udah jelek, udah menerima alasannya. Nanti dipilih-pilih dulu Pak Kiai ya. Nggak boleh, gitu. Bu Indra. Siapa yang datang dulu ya undangannya. Baik, terima kasih. Baik. Dari Pak Madali, Pak Madali, silaturahim datang. Yang biasanya itu yang muda apa yang tua dulu begitu Pak Kiai yang datang itu Pak Kiai? Sebenarnya sih memang urutannya yang muda dulu ke orang tua gitu. Tapi kalau situasi tidak memungkinkan, mana saja yang dulu bukan boleh ya. Contohnya yang mudanya itu dia nggak punya kendaraan motor, orangnya nggak punya, boro-boro untuk nyewa Grab mobil ya. Sepeda pun misalkan nggak punya, atau punya sepeda anaknya itu 3. Bagaimana caranya? Ya udahlah, yang kakaknya lebih tua itu datang kepada yang muda, nggak apa-apa itu ya, mengalah untuk kemaslahatan bersama. Betul. Terima kasih Pak Madali. Terima kasih Pak Madali. Kita akan menyapa kembali pendengar yang akan bergabung di line telepon Pak Kiai untuk pagi ini di 74. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Iin ya? Bukan. Bukan ya? Mbak Iin bukan sih? Pak Kiai itu ya baru-baru gitu ya, Masya Allah. Oh iya Mbak Iin. Suaranya beda loh. Tanyain Mas Doni, suaranya beda ya. Karangannya. Oh iya. Silakan Mas Doni. Pak Kiai Mas ya. Sama-sama Mbak Idin. Mama Idin. Masih ada opornya enggak? Mbak Iin. Kayaknya sudah nggak ada. Udah nggak ada. Oh ya udah. Tinggal nanti sawalan ya, bikin opor lagi. Baik, Mbak Iin silakan. Banyak salah ya Pak Kiai Mas Rian. Emang. Harus maafin loh kalau nggak. Oh iya ya. Oke, tak maafin lah ya. Maafin. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Iin. Pak Kiai penting mau tanya, kemarin itu kan silaturahmi ya ada di sini dan kitanya juga kan kelilingnya walaupun nggak banyak ya, tapi itu nggak bisa ke teman-temannya ini, cuma lewat telepon. Itu gimana hukumnya Pak Kiai? Duluan yang telepon mereka gitu tuh, silaturahmi menaibin. Jadi maksudnya hukumnya itu gimana gitu, nggak bisa ketemu langsung gitu, cuma bisa lewat telepon. Kok nggak telepon aku? Karena orang penting, maaf ya. Aduh, tobat. Itu aja Pak Kiai, udah ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaman sekarang Pak Kiai ya, seperti apa begitu Pak Kiai hukum ataupun tata cara bersilaturahmi melalui medsos ataupun HP begitu Pak Kiai? Seperti kalau kita mampu datang ke rumah, ya datanglah itu kan lebih afdol. Dari langkah kaki, dari niat, dari tenaga, keringat, itu semuanya membawa pahala semua. Tapi kalau tidak memungkinkan, situasinya macet jauh, ya nggak apa-apa lewat itu ya. Tapi pahalanya pas-pasan loh. Iya. Begitu ya. Pahalanya cuma dari ujung tangan ke HP gitu Pak Kiai, barangkali gitu Pak ya. Dan niatnya aja Pak Kiai ya. Kalau datang mah istimewa ya. Dari niatnya, mengeluarkan keringat, apalagi pakai baju barunya, dinilai semua, pahala semua. Wangi-wanginya, bedakannya, baikin merah bibir yang kinclong-kinclongnya diganjar semua oleh Allah SWT. Terima kasih. Satu pendengar kami sapa di 74, kemudian di 89. Kita sahur dulu 74. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dan. Pak Derubin monggo. Alhamdulillah. Assalamualaikum Buya kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Derobin wong ganteng awet muda. Amin. Terima kasih Buya, tadi pada awalnya Buya sudah memohonkan maaf kepada kami semua. Bahkan kami pun sebaliknya, kami para pendengar juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Buya. Karena dalam perjalanan setahun ini banyak pertanyaan dari kita yang barangkali sedikit kurang enak di dalam pendengaran. Karena itu apa yang kami tanyakan itu hanya sekedar untuk penjelasan supaya kami bertambah iman dan Islamnya. Untuk maka permohonan maaf dari Buya Hamka, Buya
Mahfud, bahkan sebaliknya kami mohon dari para pendengar, mohon banyak diampunan segala kesalahannya. Dengan demikian mohon penjelasan-penjelasan yang akan datang menambah ilmu bagi kami semua. Lalu masalah silaturahim, sebagaimana juga doa kita, dianjurkan orang yang datang ke rumah kita mendapat keberkahan dan kepada semua orang muslimin dan muslimat. Ini penjelasannya bagaimana Bu ya? Jadi kadang-kadang kita dari lingkaran yang kecil menjadi lingkaran yang besar umat seluruh dunia. Inilah salah satu daripada cara silaturahim inilah. Ini mohon penjelasannya. Mengapa kita selamanya berdoa untuk diri kita, keluarga dan semua yang masuk ke rumah kita dan seluruh dunia. Mohon urainya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung nyapa pendengar kembali Pak Kiai untuk pagi ini. Assalamualaikum. Silakan, mohon maaf agak lama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini ya pendengar yang paling favorit. Jadi masuknya telat. Silakan. Aidin wal faidin buat Pak Kiai sama Ibu Reni. Dengan pastiannya juga mohon maaf juga ya. Batin ya. Baru ketemu lagi. Iya, saya mau cuman ini Pak menanyakan tentang puasa Syawal. Mohon maaf ya. Tadi sudah jelas banget semuanya. Ada yang mengatakan bahwa jangan di awal-awal katanya kalau puasa Syawal tuh ya. Jadi boleh di hari-hari yang lain. Artinya di hari pertama sampai ke-7 itu kan mungkin diperkirakan masih banyak tamu yang datang, menghormati tamu. Kemudian kita juga kalau diundang mungkin ya mereka juga sudah repot-repot masak atau apa memberikan suguhan kepada kita, tapi kitanya menolak untuk makan. Nah itu yang betul di mana Pak Kiai tentang puasa Syawal. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penelpon ini adalah dua penelpon terakhir, mungkin penjelasannya agak banyak Pak Kiai. Silakan Pak Kiai. Jadi pertama ini dari Pak Derobin, yang kedua Ibu Guru Reni yang kinclong ya. Jadi Pak Derobin ya, kalau untuk berdoa ya jangan untuk pribadi memang ya. Jadi doakanlah semua umat Islam seluruh dunia, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Al-ahya'i minhum wal amwat, ya baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Jangan siapa yang datang didoakan, yang tidak datang tidak didoakan ya. Nanti juga Allah Maha mengetahui loh ya. Siapa yang datang ya yang doanya diijabah. Yang tidak datang pun didoakan, meskipun diijabah agak lama diijabahnya ya. Jadi kita itu berkewajiban mendoakan ketika di Idul Fitri ya, siapapun bentuk wujudnya, saudara dekat, saudara jauh, tetangga dekat, tetangga jauh, teman dekat, teman jauh, semuanya didoakan. Al-ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia gitu Pak Derobin ya. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti ya Pak Derobin ya. Dan yang kedua Ibu Guru Reni dari kawasan Plumbon. Waduh, masih liburan ya Ibu Guru ya. Puasa Syawal itu sebaiknya bagaimana sih katanya? Apakah langsung ketika Idul Fitrinya hari Sabtu, Ahadnya mulai puasa? Atau katanya nanti jangan buru-buru karena masih acara-acara yang banyak acara anjang sono kesana kemari ya. Ya memang sebaiknya ada konteks hadis yang berbunyi begini ya Bu Guru ini ya, man shoma Ramadana imanan wahtisaban summa itba'ahu sitan min Syawal kana kasyami sahri kullihi ya. Artinya barang siapa yang puasa di bulan suci Ramadan kemudian dibarengi dengan rasa iman dan mengharap ridho Allah setelah Idul Fitri, kemudian diteruskannya di bulan Syawal itu 6 hari puasa, maka dia itu dianggap puasa sepanjang 1 tahun dan dosanya akan diampura semua dosa-dosanya. Dosa yang setelah lalu itu diampura semua, sebagaimana bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Nah itu dalam konteks hadisnya itu terus ya,
habis lebaran kan nggak boleh puasa ya. Betul. Langsung tanggal 2 Syawalnya. Jadi ibarat tahun sekarang itu dimulai hari Minggu ya. Berarti sekarang Syawalan yang ke-3 hari gitu ya. Kalau bisa begitu ya. Tak pandang masih ada tamu atau tidak atau lagi diundang ya kita nggak apa-apa ya, lebih dimuliakan Allah Subhanahu wa taala daripada manusia. Nah itu sebaiknya begitu. Tapi kalau niat kitanya itu karena memang menghormati tamu dan akan menggembirakan orang yang dikunjungi ya kita pun nggak apa-apa. Nanti puasa Syawalnya tidak hari yang kedua ya, hari yang ketiga mulai atau hari yang ke-5 ya. Karena udah silaturahmi udah kemana atau opor ayamnya sudah habis ya, ketubatnya sudah habis, baru kita puasa. Nah itu pun boleh. Tapi seabdol-abdolnya itu ya terus gitu ya. Seabdol-abdolnya, seutama-utamanya gitu Bu Guru ini ya tanggal 2. Karena itu sesuai dengan hadis itu. Karena sesuai dengan hadis Nabi. Hadis kan tidak boleh dibantah ya. Betul. Tapi kalau kitanya itu karena itu kan amal sunnah ya. Iya, betul. Puasa sunnah bukan wajib ya. Yang namanya sunnah kan dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Kalau bagaimanakah nanti kita sholat Syawalannya ya boleh. Yang penting masih bulan Syawal. Saya masih ingat pakai itu cerita dari seorang kiai. Ketika dia dari luar negeri berkunjung ke Indonesia begitu Pak. Nah di Indonesia ini sudah disiapkan makanannya. Disiapkan makanan, tapi dia puasa. Akhirnya dia itu berbuka karena katanya lebih mengutamakan menghormati tuan rumah gitu. Karena kewajibannya itu Pak. Tapi nggak tahu puasa apa gitu Pak. Tapi mungkin kan dia merasa bahwa ini lebih menghormati ini kan. Kalau sunnah itu kan katanya bisa dilakukan kapan saja gitu, Pak, kayak puasa Senin, Senin Kemis, kayak puasa hari-hari putih, hari tanggal 13, 14, 15 bulan-bulan Hijriah ya. Misalkan Ibu Reni lagi puasa tanggal 13 pertengahan bulan bulan-bulan Hijriah misalkan 13, 14, 15 pas 15-nya itu dilarangnya mau kondangan ajak teman-teman ngajarnya kondangan, yuk kondangannya pas ke Mas Piannya itu udah nyiapin udah nyiapin ada soang ayam. Ada ini daging soang, Rosari kan soang ya banyak ya, ada bandeng gepuk dan sebagainya. Waduh, untuk sengaja menjamu golongan Ibu Guru Reni, Ibu Guru Reni kita tuh udah niat puasa, udah sahur, udahlah menghormati Mas Pian. Nah itu pahalanya lebih banyak. Gak apa-apa gak apa-apa itu ya. Nanti gampang bulan depannya kita puasa lagi dan itu udah mendapat pahala Ibu Reninya sudah, karena udah niat ya. Udah niat dari rumahnya. Makanya ketika kita bulan Syawal ini udah niat aja, niat puasa Syawal. Adapun nanti wujudnya ketika ada menemukan sesuatu rezeki kita mau dibatalkan pun nggak apa-apa, nggak berdosa karena itu amalan sunnah gitu ya. Terima kasih Ibu Guru Reni yang kinclong ya. Pak Kiai, waktu yang masakan kita untuk kesempatan pagi ini Pak Kiai sudah disampaikan sebelum kita akhiri, silakan Pak Kiai. Terima kasih kepada semua yang bergabung ya. Baik yang sempat maupun tidak sempat nelpon, kami doakan mudah-mudahan banyak umur, banyak rezekinya, mudah-mudahan banyak sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan yang punya keinginan apapun akan diijabah oleh Allah SWT. Karena kita ini dalam keadaan suci habis puasa di bulan suci Ramadan, apalagi kayak Ibu Reni lagi puasa ya, mudah-mudahan doanya diijabah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf bila ada perkurangan. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Haji Dr. Anas Mahfud Zaid MHK yang sudah bersama-sama dalam rangkaian Mutiara Pagi Interaktif untuk kesempatan pagi mendengar. Dan kami akhiri kebersamaan bersama kami. Terima kasih bagi Anda yang sudah bersama kami melalui line telepon untuk pagi hari mendengar. Dan saat lagi kami juga akan hantarkan berita daerah pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.